Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, selaku hati saya berwasiat dan mengajak wabil khusus kepada saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tugas utama kita selama kita hidup di dunia ini, selama kita terus diberikan fasilitas hidup oleh Allah, kenikmatan yang tidak terhingga, yang tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Semua harus dipakai sebagai fasilitas untuk mengambil dan beribadah kepadanya. Jamaah Jumat rahimahullah, masih kita di dalam bulan Syawal ini, bulan peningkatan kita, di mana tentu walau dalam kondisi seperti sekarang kita harus terus mampu meningkatkan aktivitas nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun amal yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hadirin rahimakumullah, di ayat yang tadi dibaca di mukadimah surah Al-Furqan surah 25 ayat 63 sampai ayat 77. Ayat ini begitu sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah, karena kita diberikan tugas oleh Allah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya, yang tentu kita dalam beribadah tidak ingin kita salah-salah, akan tetapi ingin kita melaksanakan ibadah secara maksimal. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, tanda-tanda atau ciri-ciri mereka yang termasuk ibadur rahman. Ibadur rahman rahimahullah artinya ibad adalah bentuk jama' dari kata abdun. Abdun itu hamba, kita sebagai hamba Allah. Kemudian ar-Rahman itu adalah salah satu sifat Allah dari yang 99 Asmaul Husna. Di antaranya adalah ar-Rahman yang kita sering membacanya, di antaranya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selaku manusia siapapun, dimanapun berada, sebagai apapun keyakinannya, dia semuanya adalah hamba. Akan tetapi apakah mereka ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah? Belum tentu juga. Maka kita selaku manusia, selaku muslim yang diberikan oleh Allah tugas untuk mengabdi dan beribadah kepadanya, maka kita harus termasuk ibadur rahman, hamba Allah yang bukan hanya sekedar hamba, tapi hamba Allah yang dicintainya, hamba Allah yang diberkahinya, hamba Allah yang akan mendapat kebahagiaan, tentu bukan hanya sekedar di dunia tapi sampai ke akhirat. Sehingga di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter, memberikan tanda, memberikan ciri siapa saja yang termasuk ibadur rahman.
Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, rahimahumullah, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahwa tanda pertama yang termasuk ibadur rahman, dan ini harus kita berusaha untuk seperti itu, adalah mereka yang selalu rendah hati dan menyikapi kebodohan orang dengan cara yang baik. Rendah hati, tidak sombong, dia tidak merasa paling hebat, paling bisa, karena semua yang dia miliki itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Yang penting bagaimana cara kita menjadikan diri kita ini menjadi hamba yang baik. Ketika kita diberikan fasilitas hidup sebagai apapun, orang kaya tentu diberikan fasilitas oleh Allah kekayaannya dengan kekayaannya. Orang yang mempunyai jabatan tentu diberikan fasilitas hidup oleh Allah dengan jabatannya. Orang yang pintar tentu diberikan fasilitas hidup oleh Allah dengan kepintarannya. Tentu semua itu tidak boleh dijadikan kesombongan. Akan tetapi kita harus selalu berendah hati. Kemudian sifat yang kedua yang termasuk ibadur rahman di ayat berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah, adalah mereka yang selalu mengerjakan sholat malam dengan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, sholat yang 5 waktu sudah menjadi kebutuhan pokok dan kewajiban pokok bagi kita. Siapapun kita, selama kita masih hidup dalam kondisi apapun, sholat yang 5 waktu harus dikerjakan. Akan tetapi ada banyak sholat di antara sholat yang 5 waktu itu, selain yang 5 waktu itu, sholat sunat tentunya. Di antara sholat sunat yang paling utama dan yang dicontohkan oleh baginda Rasul adalah qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Di mana orang yang melakukan tahajud, di ayat lain Allah mengatakan maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka kita harus terus berusaha sekuat mungkin setiap malam jangan terlewat untuk melakukan sholat tahajud. Dan tentu sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunat yang lainnya, sholat duha, sholat witir dan yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga dari ibadur rahman, kata Allah di ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yaitu mereka yang selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Jangan lupa rahimakumullah, setiap ada sholat, selain kita berdoa yang lain untuk orang tua kita, untuk diri kita sendiri, juga kita harus terus memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian sifat yang keempat adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, adalah mereka yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir dalam membelanjakan harta. Hadirin rahimakumullah, dalam menggunakan harta tentu kita harus seefektif mungkin. Allah memberikan kepada kita harta, menitipkan amanah untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Di antaranya untuk kebutuhan kita sehari-hari, kemudian juga untuk bersedekah. Tidak boleh kita terlalu kikir dalam membelanjakan harta yang telah Allah titipkan. Karena harta sesungguhnya yang akan menjadi harta kita di akhirat adalah harta yang disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggambarkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah akan melipat gandakan pahala dan nilai sedekah yang kita lakukan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di antaranya orang yang berinfak di jalan Allah maka minimal akan dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan lebih dari itu. Kemudian sifat berikutnya dari rahimahullah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Yang kelima adalah mereka yang tidak berbuat kesyirikan. Dalam satu ayat ini ada 3 karakter: tidak berbuat
berbuat kesyirikan, kemudian tidak melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan tidak melakukan perzinahan. Ini sifat kelima, keenam, dan ketujuh dari ibadur rahman. Jadi mereka tidak berbuat syirik, tidak percaya kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang maha ada selain Allah yang maha mengadakan. Semua tujuan kita adalah kepadanya. Kemudian tidak melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Jelas, satu saja nyawa yang hilang dengan tanpa alasan, maka seperti dia membunuh semua nyawa yang ada di muka bumi ini. Naudzubillah, subhanallah. Kemudian tidak melakukan perzinahan. Kemudian sifat yang ke-8, ke-9, yang ke-10-nya dalam ayat illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Yaitu mereka yang bertaubat, mereka yang beriman, dan mereka yang beramal soleh. Iman dan amal soleh harus selalu bergandengan. Tidak cukup tentu kita hanya iman tapi tidak beramal soleh. Juga tidak cukup kita beramal soleh tanpa iman. Kemudian yang berikutnya, sifat ibadur rahman adalah walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yaitu mereka yang tidak ikut menyaksikan kebatilan. Kemudian mereka yang meninggalkan kesia-siaan. Kemudian mereka yang berdoa kepada Allah agar mendapatkan istri dan keturunan yang soleh. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, sifat ibadur rahman adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah agar menjadikan dirinya sebagai teladan bagi kaum orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin rahimakumullah, inilah yang disampaikan oleh seorang ahli tafsir yang sangat luar biasa, Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, bahwa kurang lebih ada 15 tanda ini yang Allah sampaikan, yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 63 sampai 77, tanda atau karakter orang-orang yang termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berharap kepadanya mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang masuk dalam karakter ibadur rahman, hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah senangi, yang Allah sayangi, sehingga insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Tentu bukan hanya sekedar di dunia ini saja, akan tetapi sampai ke akhirat kelak. Sa'idun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi